Baik, terima kasih Anda menyaksikan kami melalui live YouTube CNN Indonesia. Saya akan bacakan pertanyaannya. Ini banyak sekali yang masuk, tapi ada beberapa yang kita pilih ya. Bapak-bapak, yang pertama dari Senandung Pujian, pertanyaan untuk Mas Roy dan kawan-kawan. Apakah saat ini hanya ijazah Pak Jokowi dan Pak Gibran yang diteliti atau ada yang lain? Semuanya asli, jadi nggak perlu teliti, kecuali 2 itu yang palsu. Taunya asli? Udah kita lihat. Bung Karno itu dari Tedise Hogeschool ke Bandung, itu ITB, clear. Bung Hatta itu bahkan dipajang di University of Rotterdam, jelas betul. Ya, kemudian yang lain-lain, Pak Adam Malik, kemudian juga ini Bu Megawati. Jujur, Bu Megawati itu pernah di Unpad. Mohon maaf ya, Bu Megawati itu di Unpad tapi nggak lulus. Dia pakai ijazah SMA. Ya kan? Pak SBY jelas. Doktornya dari IPB, Pak Habibie jelas dari Jerman. Jadi kalau yang lain nggak Pak Jokowi dari UGM S1-nya. Nggak, itu palsu. Ini dia nih kan. Udah terbit bukunya. Versi di kepala dia sendiri loh. Udah, Gibran juga tapi sekarang Pak Jokowi punya titel baru, telemajasa, telematika dan ijazah. Udah diakui sekarang. Orang itu bagus. Sekarang orang Indonesia ketemu Pak, ijazah saya asli loh Pak. Takut Yang tadi lah. Pertanyaan lagi. Saya tergelitik dengan statement Bang Rifai tadi, seolah-olah Saudara Jokowi jauh lebih baik dengan Gibran karena paling tidak sudah pernah ditunjukkan, walaupun kedua-duanya tetap dipersoalkan mau ditunjukkan atau tidak. Saya justru mendapat ungkapan yang agak pas dengan kasus ini. Antara Jokowi dan Gibran itu like father like son. Jadi dua-duanya juga bermasalah soal ijazah, soal kelengkapan syarat untuk menjadi pemimpin. Sayangnya ini pemimpin tertinggi di Republik ini. Kalau Saudara Joko Widodo itu ketua RT, Gibran itu wakil ketua RW, mungkin nggak dipersoalkan karena dampaknya hanya kepada RT RW. Kalaupun ada masalah paling RT RW saja ya. Tapi ini kan soal seluruh rakyat Indonesia 285 juta. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak saja sedang berbicara tentang kebenaran otoritas. Kita bicara kebenaran norma, kebenaran fakta, baru kita bicara tentang otoritas, siapa yang menyampaikan kebenaran. Sepanjang otoritas itu tidak bermasalah, saya pikir kita tidak mempersoalkan materi apapun yang disampaikan oleh otoritas. Bahkan di dalam kaidah ilmu hadis, sebelum kita bicara matan, redaksi hadis, yang pertama itu otoritas yang meriwayatkan, rawi namanya. Sekali saja perawi itu dusta, ditolak semua hadisnya. Nah sekarang kita bicara tentang ijazah yang disampaikan asli dari seorang yang terbukti banyak bohongnya. Dalam hal ini Saudara Joko Widodo. Artinya menurut kalau kita Anda banyak bohongnya, otoritas kebenaran itu hanya kepada Saudara Joko Widodo, bisa terjerumus seluruh Republik ini, begitu loh. Iya kan? Yang kedua, tadi kan sudah dikatakan, saya sudah bicara norma. Nah sekarang ada yang men-challenge apakah fakta terkait ijazah Saudara Gibran dan Jokowi itu memenuhi kualifikasi norma 169 Undang-Undang 7 2017 yang secara politik ada pertanggungjawaban ketatanegaraan, diaktifasi pasal 7A. Saya mau tegaskan 7A itu syaratnya sifatnya alternatif. Bisa kumulatif, bisa alternatif. Dan kemudian pilihan untuk dimakzulkan atau mundur itu bisa alternatif, bisa kumulatif. Nih redaksinya. Presiden dan atau wakil presiden dapat diperhentikan dari masa jabatannya dan seterusnya. Itu dari sisi penghentian. Yang kedua, kalau kita bicara pemakzulan itu berbeda dengan pemunduran diri. Pemakzulan itu harus ada bukti dan terbukti di persidangan. Itu pemakzulan. Tapi kalau mundur... Ya, oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita saksikan bagaimana tanggapan para netizen tentang cuplikan video tersebut. Jadi teman-teman, kali ini kita menyaksikan bagaimana Rektor UGM tamat riwayatnya, karena Rektor UGM inilah alur masalahnya. Jadi teman-teman, kita sudah pada tahu bahwasanya yang dipermasalahkan saat ini ataupun yang ditanyakan masyarakat di kawasan negara kita adalah pemalsuan ijazah Jokowi ini. Jadi ya mungkin saja karena kalau bukan Ibu Rektor UGM ini pokok masalahnya yang membela dan melindungi ijazah Jokowi, namun masalah ini tidak akan terperpanjang. Dan Jokowi sekarang sudah langsung diseretkan ke dalam penjara. Namun karena Rektor UGM inilah yang melindungi Jokowi dengan kasus ijazahnya ini, makanya masalah ini tidak pernah terselesaikan. Nah, jadi teman-teman ya, kalau Rektor UGM tidak langsung minta pertanggungjawabannya, maka masalah ini tidak akan pernah selesai dan kita tidak pernah mengharapkannya lagi untuk selesai masalah ini.
Nah, kemudian teman-teman kata mereka di sini kalau rektor UGM salah ya langsung dipenjara saja ataupun dipidana. Ya, karena masalah ini akan terus-menerus ketika rektor UGM tidak akan pernah langsung dipenjarakan. Karena ibu rektor UGM inilah yang membuat masalah ini menjadi panjang. Ya, karena dia terus-terusan dan mati-matian untuk membela dan mengatakan bahwasanya Jokowi itu adalah alumni UGM. Namun di balik itu ternyata bukan alumni UGM Jokowi ini. Tetapi ijazahnya itu hanyalah rekayasa dan dibuat-buat. Mungkin ada persengkongkolan mereka ibu rektor UGM ini Jokowi. Makanya ibu rektor UGM ini terus-terusan membela ijazah Pak Jokowi ini. Nah, kemudian teman-teman Jokowi sudah membohongi rakyat Indonesia. Betul sekali pernyataan salah seorang ini memang betul. Karena Jokowi inilah yang membuat masalah jadi panjang. Nah, dan sudah membohongi rakyat dengan memalsukan ijazahnya menjadi penjabat di negara Indonesia. Nah, jadi makanya mereka sekarang itu tidak berterima ketika Jokowi tidak diadili. Ya, mungkin menurut mereka terasa dihianati dan diperbudak oleh Jokowi selama ini. Ya, jadi makanya mereka bilang harus langsung diadili Jokowi dan diseretkan saja. Dan semua apa yang telah diambil dari negara kita, baik itu uang ataupun aset-aset yang ada di negara kita harus dikembalikan di negara kita yang telah diambil dari negara kita. Ya, makanya hutang-hutang kita jadi banyak karena kerja Jokowi selama menjabat adalah hanya mengorupsikan semua dana yang ada di Indonesia. Ya, jadi masyarakat merasa rugi ya, dan biaya pajak sekarang itu sangatlah mahal. Makanya mereka merasa rugi ketika Jokowi tidak diadili, teman-teman. Nah, kami rakyat sudah nggak percaya dengan penegak hukum di negara ini. Betul sekali pernyataan salah seorang masyarakat ini. Ya, mereka tidak pernah percaya lagi kepada para penegak hukum. Karena para penegak hukum ini sudah termasuk termul Jokowi dan hanya omong-omong saja dan tidak pernah ada bukti dan faktanya. Ya, dari situ kita menilai di persidangan saja mereka hanya berbicara dan tidak pernah keras dan melengsarkan langsung Jokowi ke dalam penjara, ya, karena mereka telah mengambil uang dari Jokowi sebanyak mungkin, makanya mereka tidak bisa berkata-kata. Jadi kalau nanti rektor UGM ternyata terbukti ikut terlibat dalam masalah ijazah palsu, maka wajib hukumannya di penjara seumur hidup. Ya, betul sekali teman-teman pernyataan mereka ini. Kalau rektor UGM sudah ternyata terbukti bahwasanya dia telah melindungi ijazah palsu Jokowi ini, maka para penegak hukum tidak boleh segan-segan untuk melengsarkan langsung ibu rektor ini ke dalam penjara. Karena memang betul banyak sekali yang telah dia perbuat, membuat negara kita jadi tidak pernah tenang. Nah, jadi teman-teman percuma mau bikin seribu kali acara tamu alumni disanjung oleh rektor jika tak mampu menunjukkan ijazah asli, maka artinya bukan lulusannya. Ya, betul sekali. Ya, percuma membuat 1000 kali acara temu alumni karena memang betul ya Jokowi tidak menunjukkan ijazahnya. Apalah yang harus kita ambil tindakan dalam hal itu, karena Jokowi lah tidak pernah menunjukkan ijazahnya sendiri. Namun alumni yang lain terus memperjelas bahwasanya mereka lulusan UGM dan menunjukkan ijazahnya masing-masing. Bukan seperti Pak Jokowi ini yang hanya rekayasa ijazahnya dan takut menunjukkan lagi ijazahnya. Nah, jadi teman-teman semua yang terlibat harusnya diperiksa dan diadili. Jokowi, Gibran, KPU, UGM juga harus diadili. Betul sekali ya. Semua yang terlibat dalam kasus ijazah Jokowi saat ini haruslah diadili. Ketika tidak mau diadili, maka langsung ditangkap dan dibawakan ke dalam penjara. Tidak boleh ada pertanyaan lagi. Ya, seperti Jokowi dan Gibran, KPU UGM juga harus diminta pertanggungjawabnya.
Karena mereka-mereka inilah adalah pokok masalah terbesar di Indonesia. Nah, seharusnya tim RRT dan kawan-kawan minta izin ketemu Pak Prabowo, minta ketegasan dengan pengkhianatan bangsa ini. Jadi, ya betul sekali. Kalau misalnya RRT ini mengambil langkah untuk minta izin untuk datang ke rumah Pak Prabowo untuk menegaskan keadilan kepada Jokowi dan juga Gibran beserta Rektor UGM ini, maka bangsa kita jadi aman ketika Pak Prabowo mengambil tindakan untuk memakzulkan mereka semua dan langsung dicopot dari jabatan masing-masing yang melindungi ijazah palsu Jokowi. Jadi teman-teman ya, Mulyono itu sampai pengadilan pun gak akan bawa ijazahnya karena memang gak ada. Betul sekali ya, apalah yang dia tunjukkan ketika tidak ada ijazahnya sendiri ya. Itulah alasannya, makanya dia memberikan berbagai alasan untuk tidak hadir di persidangan karena memang tidak ada ijazahnya tersebut. Jadi teman-teman ya, kebenaran ijazah sama dengan kejujuran pribadinya ya. Tolong DPR, DPRD, penjabat tinggi, penjabat harus bersatu dengan para rakyat supaya masalah ini benar-benar terselesaikan. Jadi teman-teman, sangat banyak janji-janji Jokowi ketika kampanye Pilpres tidak direalisasikan. Jokowi itu benar-benar penipu ulung, 280 juta orang Indonesia dikibuli semua. Betul sekali, selama menjabat Jokowi dan ada janji-janjinya kepada para masyarakat Indonesia untuk membuat pembangunan di negara Indonesia. Makanya sekarang itu yang mereka tanyakan, mana janjimu? Jangan hanya asal ngomong saja.